Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang luar biasa membuat kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dengan kasih-Mu kami bisa melakukan hal-hal yang baik, karena kasih-Mu mengajari kami apa yang seharusnya kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini saya berikan tema kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita mau baca firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bagian pertama, pendahuluan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus menulis surat ini kepada jemaat yang sedang menghadapi penderitaan dan penganiayaan karena iman mereka. Dalam situasi penuh tekanan itu, Petrus tidak hanya menasihati agar mereka bertahan, tetapi juga menekankan hal yang paling penting dalam kehidupan rohani, kasih. Ia berkata, yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kalimat kasih menutupi banyak sekali dosa bukanlah ajaran bahwa kasih menghapus dosa secara hukum ilahi seperti pengorbanan Kristus, melainkan menggambarkan kuasa kasih yang memulihkan, mengampuni, dan merangkul kelemahan manusia. Dalam komunitas Kristen, kasih adalah perekat yang menjaga kesatuan dan damai di tengah perbedaan dan pelanggaran. Bagian 2, penjelasan firman Tuhan. 1. Kasih yang sungguh-sungguh. Kata Yunani ektenes berarti meluas, tak terputus, dan tegang seperti tali yang direnggangkan sampai batasnya. Kasih yang sungguh-sungguh bukan perasaan semata, melainkan keputusan hati untuk terus mengasihi meski sulit. Rasul Petrus mengajarkan bahwa kasih harus menjadi kekuatan utama di tengah penderitaan. Ketika dunia membalas kejahatan dengan kejahatan, umat Tuhan harus menanggapi dengan kasih yang tulus dan tekun. 2. Mengapa kasih menutupi banyak dosa? Ungkapan ini berasal dari Amsal 10 ayat 12 yang berbunyi, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Petrus mengutip prinsip hikmat ini untuk menekankan bahwa kasih memiliki kekuatan memadamkan api dosa sosial dan relasional. A. Kasih menutupi dosa karena ia memaafkan,
bukan menyingkapkan. Dalam hubungan manusia, seringkali kita cepat mengumbar kesalahan orang lain. Namun kasih tidak mencari kesalahan, melainkan menutupinya dengan pengampunan. Ia tidak membenarkan dosa, tetapi menolak mempermalukan pelaku dosa. B. Kasih menutupi dosa karena ia mengubah hati. Ketika kita mengasihi orang yang bersalah, kasih itu dapat melembutkan hatinya dan menuntunnya kepada pertobatan. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, seperti yang dituliskan di 1 Korintus 13 ayat 5. C. Kasih menutupi dosa karena ia menciptakan kedamaian. Dalam komunitas yang saling mengasihi, dosa dan kesalahan tidak menjadi batu sandungan yang memecah belah, tetapi kesempatan untuk saling menopang dan memulihkan. 3. Kasih sebagai refleksi kasih Allah. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ketika kita mengasihi dengan tulus, kita sedang memantulkan karakter Allah sendiri. Ia tidak mengungkit-ungkit dosa kita, tetapi mengampuninya melalui salib Kristus. Bagian 3. Aplikasi dalam kehidupan. Kasih yang menutupi dosa bukan hanya teori rohani, tetapi panggilan praktis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam keluarga. Kasih membuat suami dan istri saling memaafkan, bukan menyimpan dendam. Dalam kasih, kesalahan anak tidak menjadi alasan untuk marah terus-menerus, tetapi kesempatan untuk membimbing dengan lembut. 2. Dalam jemaat. Gereja yang penuh kasih akan kuat meskipun banyak perbedaan. Kasih menutupi kesalahan anggota lain dengan pengertian, bukan dengan gosip atau kritik tajam. 3. Dalam masyarakat. Dengan kasih, kita memadamkan api kebencian dan menyalakan terang pengharapan. Kasih yang menutupi dosa bukan berarti kompromi terhadap dosa, tetapi memilih jalan pengampunan. Kita menolak membalas dendam dan menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Itulah bentuk kasih yang dewasa, kasih yang membangun, bukan menghancurkan. Di akhir firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kasih menutupi banyak dosa karena 1. Kasih memilih mengampuni daripada membalas. 2. Kasih memulihkan hati yang luka. 3. Kasih menciptakan kedamaian dan persatuan. 4. Kasih mencerminkan kasih Allah yang menebus dosa manusia. 1 Yohanes 13 ayat 35. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.